Hai kalian semua Sobat Bioskop Now, mudah-mudahan kalian baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas sebuah film Disney yang telah mengalami penundaan selama setahun karena pandemi, Jungle Cruise. Rilis pada 30 Juli 2021, film garapan sutradara Jaume Collet Serra ini mengambil inspirasi dari wahana permainan dengan nama yang sama di Disneyland. Kita akan dibawa ke hutan Amazon pada tahun 1916 ketika ahli botani yang banyak akal dan tak kenal takut, Dr. Lily diperankan oleh Emily Blunt, berusaha menemukan tanaman ajaib El Flor de la Luna, air mata bulan, yang kelopaknya katanya bisa menyembuhkan semua penyakit, bahkan mematahkan semua kutukan. Dr. Lily bersama seorang saudara laki-lakinya yang parlente dan penuh rasa takut, McGregor diperankan oleh Jack Whitehall. Mereka melakukan ekspedisi menyusuri sungai Amazon menggunakan jasa Frank Ward diperankan oleh Dwayne Johnson, kapten kapal tua Reot yang sinis dan penuh tipu daya. Mereka dikejar oleh komandan kapal selam yang licik, Pangeran Joachim, diperankan oleh Jesse Plemons. Dia juga ingin mendapatkan tanaman ajaib itu karena itu kunci untuk menjamin kemenangan Jerman dalam Perang Dunia Pertama yang sedang berlangsung. Joachim dibantu oleh kuartet penakluk Spanyol yang pertama kali mencari air mata bulan 400 tahun sebelumnya. Mayat hidup yang dipimpin oleh Lope de Aguirre diperankan oleh Edgar Ramirez yang terperangkap oleh kutukan setelah membantai penduduk pribumi. Buat sobat yang suka dengan film bergenre petualangan akan enjoy menyaksikan Jungle Cruise karena konsep petualangan di film ini dikemas dengan unik dan menyenangkan. Jika ingin mengetahui petualangan mereka lebih lengkap lagi, ikuti saja cerita berikut ini. Film dibuka dengan menggambarkan legenda air mata bulan. Mereka adalah kelopak ajaib yang berasal dari pohon khusus di hutan Amazon dan memiliki kekuatan penyembuhan segala macam penyakit. Suatu saat di pertengahan abad ke-16, penjelajah Spanyol yang dipimpin oleh Don Lope de Aguirre melakukan perjalanan ke Amazon untuk mencari pohon itu. Aguirre kehilangan sebagian besar anak buahnya direnggut oleh keganasan hutan Amazon. Legenda menyatakan bahwa mereka ditemukan dan dirawat oleh penduduk desa setempat penjaga pohon ajaib itu. Bukannya berterima kasih, Aguirre meminta mata panah suci untuk menemukan air mata bulan. Karena tidak diberikan, Aguirre dan pasukannya menyerang dan membakar tempat tinggal suku tersebut. Akhirnya mereka dikutuk menjadi tahanan hutan dan tak bisa jauh dari sungai, bahkan mereka pun tak bisa mati. The tears of the moon that possesses unparalleled healing power. London 1916. McGregor Houghton berusaha meyakinkan penjelajah Royal Society untuk mendanai ekspedisi menemukan air mata bulan guna penelitian dan pengobatan. Tetapi kelompok itu melihatnya sebagai buang-buang waktu karena hanya didasarkan dari sebuah mitos. Adik McGregor, Dr. Lily, yang juga berada di tempat itu, menyelinap keluar menuju ruang penyimpanan benda langka. Ia pun berhasil menemukan peti berisi mata panah suci yang merupakan kunci untuk menemukan air mata bulan. More people paid in gold. Generous contribution in solid gold bars. Tetapi di sana juga telah ada bangsawan Jerman, Pangeran Joachim, yang juga mencari mata panah tersebut. Lily hampir berhasil keluar, tapi Joachim melihatnya. Ia mencoba melarikan diri dengan menggunakan roli tangga, tetapi Joachim hampir membuatnya jatuh. Lily sempoyongan dan keluar dari jendela sambil bergantungan di ujung tangga sampai McGregor menghentikan bus untuk membiarkan Lily jatuh di atasnya dan mereka pun melarikan diri. Setelah mereka lolos, Joachim membunuh pria lain di ruang itu karena identitasnya telah terungkap setelah sang kurator arsip menyebut nama aslinya. Kemudian kurator memberitahu Joachim siapa Lily. Sementara itu, Lily dan McGregor membuat rencana untuk menemukan air mata bulan sendiri. Are you still giving a tour? Yes, I am. Skipper! Di Amerika Selatan, seorang pemandu wisata bernama Frank Wolf membawa sekelompok wisatawan dalam perjalanan melintasi sungai Amazon dengan perahunya yang bernama L'Aquila. Dan perjalanan yang kelihatan menegangkan itu ternyata telah disiapkan oleh Frank itu sendiri. Dia juga menggunakan permainan kata-kata mendramatisir perjalanan itu. Dan akhirnya Frank berhasil menjauhkan mereka dari perairan yang ganas, kemudian kembali ke base awal bernama Portobello.
unnecessary attention. I don't care in the slightest. Pada saat yang bersamaan, Lily dan McGregor tiba di Portobello untuk mencari Nilo Nemolato, seorang kepala pelabuhan yang akan menyediakan perahu yang mereka butuhkan untuk melakukan perjalanan ke pohon ajaib itu berdasarkan peta yang dibawa Lily. Nilo menemukan Frank yang berutang uang kepadanya, dan ketika Frank tidak memiliki cukup uang, dia mengambil mesin dari perahu Frank sebagai jaminan. Siang itu, Frank menyelinap ke kantor Nilo untuk mencoba mendapatkan kunci mesinnya kembali. Bersamaan dengan itu, Lily pergi ke kantor, dan di sana ia bertemu dengan Frank yang dikiranya Nilo. And I will. Oh, but you won't, Pants. It was once known to some as Lagrimas de Cristal. Frank pun menipu Lily dan mencoba meyakinkannya untuk mempekerjakan dia pada ekspedisi ke pohon ajaib itu. Lily pun membantunya membuka brankas untuk mendapatkan kembali kunci mesinnya. Kemudian mereka beralih ke bar untuk membicarakan biaya perjalanan. Tak lama kemudian datanglah McGregor bersama Nilo yang asli. Mengetahui Frank menipunya, Lily pun kesal. Saat itu juga Frank melihat mata panah suci yang dijadikan kalung oleh Lily. Dan sepertinya dia mengenal benda itu. Tak lama berselang, bar tempat mereka berada kemudian diteror oleh seekor jaguar yang membuat semua orang panik. Frank pun berkumul dengan jaguar itu, dan Frank berhasil mengusirnya keluar bar dengan sepotong daging. Melihat keahlian Frank, Lily dan McGregor tertarik yang akhirnya memilih Frank untuk menjadi pemandu ekspedisi mereka. Frank menuntun Lily dan McGregor ke perahunya. Saat dia mencoba menghidupkan kembali mesin perahunya, muncul jaguar tadi yang ternyata adalah peliharaan Frank. Kedatangan jaguar di bar tadi memang direncanakan oleh Frank untuk menarik perhatian Lily. Di saat mereka sedang mengemasi barang, Lily tiba-tiba diculik oleh pemburu burung yang disewa oleh Joachim. Tetapi ia berhasil membuka pintu kandang dan membebaskan dirinya. Saat itu juga Nilo dan anak buahnya datang mengejar Frank. Frank dan McGregor menghidupkan mesin dan pergi menjauh. Frank menyadari bahwa Lily tak ada di kapal, kemudian pergi mencarinya. Frank menemukan Lily sedang terlibat perkelahian dengan penculiknya, lalu membantunya. Mereka pun kabur menuju pelabuhan, dan dengan sedikit akrobat Lily berhasil kembali ke kapal. Di dalam kapal selam, Joachim mendapat kabar bahwa mereka berhasil lolos bahkan semakin menjauh. Dia pun muncul ke permukaan dan menyerang mereka dengan menembakkan senjata ke L'Aquila, membuat mesin kapal itu mati. Frank kembali menyalakan mesinnya dan menjauh meninggalkan pelabuhan. Joachim kembali menyerang dengan menembakkan torpedo ke arah perahu. Tetapi Frank memacu perahu dan menabrakkannya ke bangunan tua sementara torpedo melintas di bawah mereka. Akhirnya mereka berhasil menghindari torpedo dan keluar. Sementara kapal selam tersangkut jangkar, membuat kapal selam berbelok menabrak dermaga lalu menghancurkan kapal-kapal lain milik Nilo. Dan Nilo melihat sendiri bisnisnya hancur. Dalam perjalanan, Frank menghabiskan lebih banyak waktu bersama Lily dan McGregor dengan banyak lelucon. Lily menunjukkan kamera gambar berjalan kepada Frank dan mereka melintasi sungai bersama lumba-lumba yang memiliki mitos, di mana jika menatap matanya akan mimpi buruk seumur hidup. Beginning of a scientific revolution. It's very exciting, Frank. Chasing maps all over the place, or is this your idea of fun? Sementara Lily dan Frank masih di atas kapal, tiba-tiba McGregor datang dikejar-kejar jaguar. Bahwa jaguar itu adalah hewan peliharaan Frank bernama Proxima. Ternyata jaguar itulah yang digunakan Frank sebagai pion untuk meyakinkan mereka agar mempekerjakan Frank. Lily pun kesal. This is where Agira and his men were punished in waiting for their... Di sisi lain, Joachim dan anak buahnya menemukan sebuah gua bawah tanah di mana Aquire dan anak buahnya dipenjarakan. Menggunakan air sungai, Joachim membebaskan ular-ular yang merupakan bagian dari tubuh Aquire untuk meminta jasanya dalam mencari mata panah suci. Aquire setuju dan anak buah Joachim membanjiri gua dengan air sungai untuk membangunkan kembali para penakluk. Here we go.
pagi harinya mereka menemukan perairan yang dipenuhi jeram dan hampir melewati air terjun besar. Tetapi Frank memutarbalikkan perahunya dan menambah kecepatan. Akhirnya Frank berhasil membawa mereka ke jalur yang aman. Tibalah mereka di Uchayali Cove. Mereka berhenti dan istirahat sejenak. Frank dan McGregor terlihat sedang memotong beberapa kayu yang akan dipakai untuk bahan bakar mesin. Di dalam perahu, Lily mencoba masuk ke kamar Frank saat Frank berbicara dengan McGregor yang mengungkapkan kepada Frank bahwa dia tidak diakui oleh masyarakat dan keluarganya karena dia gay. Dan Lily adalah satu-satunya yang selalu di sampingnya. Di kamar Frank, Lily menemukan beberapa peta di antara barang-barang milik Frank yang akhirnya mengarah ke konfrontasi di mana Lily menuduhnya mencari pohon itu untuk dirinya sendiri. Frank menjelaskan kalau dulu dia memang mencari air mata bulan, namun karena tak kunjung menemukan, Frank pun berhenti mencari. Tapi kembali yakin setelah melihat mata panah suci yang ada pada Lily. Beberapa saat kemudian, ketiganya tersungkur oleh anak panah. Setelah tersadar dari bius, mereka bertiga ternyata telah ditawan oleh suku asli Amazon. Frank berbicara bahasa mereka dan mencoba untuk berurusan dengan mereka serta memberitahu punya mata panah suci. Mereka pun meminta mata panah suci itu. Lily menolak untuk menyerahkan mata panah suci bahkan melakukan perlawanan. Tetapi kemudian terungkap bahwa suku tersebut ternyata mengetahui siapa Frank dan mengambil bagian dalam tipu muslihat Frank selama ini. Lily marah dengan tipuannya yang terus-menerus itu, lalu meninju wajah Frank. Setelah menenangkan diri, Lily berbicara dengan kepala suku bernama Trader Sam untuk menerjemahkan ukiran pada mata panah suci yang akan menunjukkan mereka lokasi pohon ajaib itu. Kepala suku itu pun mulai membaca. Untuk membuktikan dirimu pantas, kau harus merubah air menjadi batu, lalu memperbaiki hati yang patah. Supaya air matanya berbunga, pohon agung harus berada di bawah tangisan bulan yang langka. Tangisan bulan itu 2 hari lagi. Pohonnya bersembunyi di tempat bulan berdarah, tenggelam ke barat di atas jantung ular menggigit ekornya sendiri. Lily membuka petanya dan menemukan titik yang menggambarkan ular menggigit ekornya. Tapi kemudian mereka diserang oleh Aquire dan anak buahnya yang telah terikat di hutan begitu lama sehingga mereka menjadi monster yang bisa memanipulasi makhluk seperti lebah. Aquire berhasil mengambil mata panah suci dari Lily. Frank pun bertarung dengan Aquire untuk merebut mata panah itu. Sayang, Frank tertusuk belati dari Aquire. Tapi Frank berhasil merebut mata panahnya lalu memberikan kepada Lily. Frank berhasil tapi mengorbankan nyawanya. Dia terlempar dari ketinggian. Trader Sam membawa Lily dan McGregor ke perahu kecil lalu menjatuhkannya. Saat menyentuh tanah, kaki McGregor patah. Trader Sam menyuruh Lily segera pergi, dia akan menjaga McGregor. Lily pun berlari sambil dikejar-kejar oleh Conquistador, tapi Conquistador ditarik kembali oleh akar pohon kembali ke tepi sungai. Karena mereka tidak bisa melewati sungai, mereka pun menyimpulkan kalau air mata bulan dapat melepaskan mereka dari kutukan. Dilepaskanlah beberapa lebah untuk memberitahu Joachim. Di pagi hari, Lily menemukan McGregor dan Frank masih hidup. Saat itulah Frank mengungkapkan kepada Lily bahwa dia hampir berusia 400 tahun. Dia sebelumnya dikenal sebagai Francisco dan merupakan kartografer dalam perjalanan Aquire karena mereka tumbuh bersama seperti saudara. Aquire mencari air mata bulan untuk menyembuhkan putrinya yang sakit. Setelah sebagian besar pengikut mereka hilang dalam perjalanan, mereka ditemukan oleh penduduk desa yang menggunakan kelopak bunga air mata bulan untuk menyembuhkan Frank dan Aquire dan pengikut-pengikutnya yang tersisa. Aquire menjadi tidak sabar kemudian menuntut kepala suku memberitahukan di mana menemukan pohon itu, tetapi dia dianggap tidak layak. Aquire akhirnya membunuh kepala suku. Frank membantu putri kepala suku mengamankan mata panah suci dan dalam napas sekarat kepala suku mengutuk para penakluk, menghukum mereka terikat dengan sungai dan tidak pernah bisa pergi dari hutan selamanya. Selama beberapa dekade, Frank dan Aquire bertemu satu sama lain berulang kali dan mereka bertarung berkali-kali karena Aquire menganggap Frank berkhianat. Frank pun membuat jebakan untuk memikat orang-orang itu ke dalam gua jauh dari air, membuat mereka terperangkap menjadi batu selama berabad-abad. Frank akhirnya mendirikan kota terdekat dan bertemu banyak orang dan tak mati-mati. Dia pun membuat sebuah kapal yang diberi nama L'Aquila.
dan mencari air mata bulan untuk melepaskannya dari kutukan agar ia mati dalam damai. Namun sayang, Frank tidak pernah menemukannya. Akhirnya ia menjalani hari-harinya di kota yang dinamakan Porto Velho. We have visitors. Open the hatch. Beberapa lebah milik Conquistador memberitahu Joachim kalau Aquire sudah menemukan mata panahnya, dan lebah itu menunjukkan lokasinya kepada Joachim. Frank dan Lily melakukan perjalanan sendiri ke pohon ajaib itu, sementara McGregor yang terluka tetap tinggal bersama Sam. Sayangnya, mereka ditemukan oleh Joachim yang menyandra McGregor dan memaksanya untuk membantu membawa mereka ke lokasi Lily berada. Sementara itu, Sam meninggalkan Gregor berenang kembali ke sukunya. Frank dan Lily menemukan lokasi pohon ajaib itu di La Luna Rota. Dan karena tubuh Frank terlalu besar, Lily harus mengatasi rasa takutnya untuk berenang ke dalam sungai agar bisa berjalan di bawah air dan masuk ke lorong untuk menarik saklar yang akan mendekatkan mereka ke pohon itu. Sementara itu Frank berusaha menghalau piranha-piranha yang akan menyerang Lily. Saat Lily hampir kehabisan oksigen, ia berhasil menarik saklarnya, air pun surut. Lalu Frank menyadarkan Lily dan berencana mendapatkan kelopak bunga untuk Frank agar Frank bisa hidup normal bersamanya di London. Namun Frank menolak. Seiring surutnya air, mereka terkejut melihat kapal selam Joachim di sisi tebing. Lalu Joachim keluar sambil menyandra McGregor. Setelah itu Joachim menyuruh Frank menjalankan kapalnya masuk ke dalam goa. Terkagum-kagum mereka melihat pohon besar yang mati disebut La Luna Rota. Joachim kemudian menyuruh Frank dan Lily untuk menghidupkan La Luna Rota. Lily bersepakat meminta 1 kelopak bunga dan setelah itu akan menembak Frank. Saat mata panah dipasangkan, tidak terjadi reaksi apapun. Frank pun ingat bahwa untuk menghidupkan pohon itu harus memperbaiki hati yang patah. Frank berpikir terbalik, langsung mematahkan mata panahnya. Ternyata di dalamnya ada permata berwarna merah yang digunakan sebagai kunci untuk menghidupkan pohon La Luna Rota saat bulan terbit di atas kepala. Frank dan Lily langsung memasang kedua benda itu dan seketika itu juga La Luna Rota hidup kembali. Lalu mekarlah ribuan bunga air mata bulan. Lily langsung menembak Frank. Frank pun jatuh ke sungai. Sementara Lily dan Joachim menuju ke atas pohon, Frank bangkit lalu menyerang pasukan Joachim di perahu. Salah satu anak buah Joachim menembakkan pistolnya membuat Joachim berpaling. Saat itu juga Lily langsung naik ke atas untuk cepat-cepat mengambil salah satu bunga sebelum sinar bulan menangis menjauhi lubang gua. Lily akhirnya berhasil memetik salah satu bunga tepat saat sinar bulan tertutup sisi lubang dan kelopak-kelopak yang lain pun mati. Kemudian batang pohon yang dipijak Lily patah. Joachim mencoba merebut bunga itu dari Lily, tapi batang pohon di atasnya patah menimpa Joachim. Tapi sayang, bunga tersebut lepas dari tangan Lily dan jatuh. Untungnya Frank tepat di bawah berhasil menangkapnya. Bersamaan dengan itu, Royalties not to be trusted. Aquire dan anak buahnya tiba lalu menyerang Joachim dengan ularnya. Kemudian Aquire mengejar Lily, tapi karena tahu kelopak ada pada Frank, Aquire pun berbalik mengejar Frank di perahu. Frank pun memberi kelopak bunga air mata bulan kepada McGregor, kemudian mengarahkan perahu ke dinding untuk memblokir sungai yang nantinya akan membuat para Conquistador terpenjara menjadi patung. Joachim kembali menyerang, tetapi McGregor melawannya dan menghempaskannya ke dinding, menyebabkan pilar jatuh menimpa Joachim. Perahu menabrak dinding, menghentikan aliran air dan air pun surut. Mereka tertarik ke dinding. Lalu secara permanen memenjarakan Aquire dan anak buahnya. Demikian juga Frank. Lily membawa kelopak bunga itu kepada Frank untuk menghidupkannya kembali, dan itu tampaknya tidak berhasil pada awalnya. Tetapi Proxima mengaum saat dia melihat bahwa batu di sekitar Frank hancur. Dia hidup, tetapi keabadiannya hilang, dan dia sekarang bisa hidup normal. Mereka pun berpelukan. Ketiganya bersama si Jaguar kembali ke London, di mana McGregor menceritakan pengalamannya menemukan bunga air mata bulan. Royal Society pun percaya dan ingin mendanai ekspedisi kedua mengambil air mata bulan. Tapi McGregor memberitahu Royal Society bahwa dia menolak. Sementara itu Lily mengajak Frank dan Proxima berkeliling London. Kemudian Lily menunjukkan cara mengemudi kepada Frank, tapi Frank tidak pandai dalam hal itu. Dan film pun berakhir.
Saya ingin membantu sebanyak mungkin orang. Itulah keinginan Lily untuk mendapatkan bunga air mata bulan. Hidup memang tidak semata-mata untuk kaya, tenar, ataupun berkuasa, tapi untuk orang lain juga, sesama kita manusia. Seperti keinginan Lily, walau akhirnya ia pun harus memilih untuk orang yang disayanginya. IMDb memberikan rating 6.6 dengan popularity menurun. Rotten Tomato dengan tomatometer 62% dan audience score 92%. Dan Metacritic dengan metascore 60 dan user score 6.1. Sekian dulu dari Bioskop Now. Semoga kalian semua terhibur dan mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di film berikutnya. Bye.